Kadang ada juga dari beberapa teman-teman kita yang magangnya itu 3 tahun ya, atau 5 tahun setelah dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, nggak lama setelah itu mereka minta balik lagi, seperti itu. Karena mereka merasa ternyata, oh tidak cukup ya uang yang digunakan yang kita dapatkan ini untuk membuka usaha, seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Banyak dari teman-teman kita yang berada di Indonesia ingin datang bekerja di Jepang, itu biasanya latar belakang mereka itu adalah sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Jika walaupun ada pekerjaan, syaratnya itu nggak main-main. Persyaratannya tinggi seperti itu, apalagi di usia 25 ke atas itu sudah dianggap tua seperti itu ya, dan mana ketika kita mencari pekerjaan, pengalaman pekerjaan itu dibutuhkan. Dan juga ketika sudah dapat pekerjaan, ternyata gajinya juga standar-standar aja. Makanya sebagian dari teman-teman kita itu memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Salah satunya adalah ke Jepang, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita berada di Jepang, tentunya kita akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada ketika kita bekerja di Indonesia, seperti itu. Dan otomatis orang-orang yang berada di Indonesia, mereka menganggap kita itu banyak uang, kaya, seperti itu loh. Kamu kan sudah di luar negeri, otomatis uang kamu banyak dong, pinjam 100 dulu dong, seperti itu kan ada, seperti itu ya. Belum lagi ada sebagian dari teman-teman kita yang mungkin dia belum pernah berangkat ke Jepang atau di LPK sedang belajar. Kadang si pihak LPK itu mengiming-imingi, misalnya dia bilang di Jepang gajinya 20 loh, 25 seperti itu kan, 15 sampai 20. Nah, bagi orang yang berada di Indonesia, nominal seperti itu besar sekali. Tetapi faktanya ketika kita nyampe di Jepang, nominal seperti itu standar. Belum lagi nanti pendapatan-pendapatan kotor yang disebutkan itu harus dikurangi pajak, asuransi, pensiun, dan lain-lain. Terus biaya hidup juga bersama hutang ya. Sehingga gue merasa ketika kita berada di Jepang ini, kadang biaya yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan itu tidak terlalu menolong sekali. Karena gue merasa ya, sebagai orang yang berkeluarga tinggal di Jepang, itu gaji itu cukup untuk dari bulan ke bulan saja. Jadi kayak merasa seperti gue itu cuma pindah hidup aja dari Indonesia ke Jepang, seperti itu. Kalau misalnya gue bekerja di Indonesia, mungkin gaji dengan pas-pasan itu juga cukup untuk menghidupi keluarga. Ketika pindah dan bekerja di Jepang, ternyata gajinya juga cukup untuk dari bulan ke bulan saja, seperti itu ya. Walaupun bisa menabung 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta sebulan, itu masih bisa, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini kebanyakan orang-orang yang berada di Indonesia, baik itu keluarga teman-teman maupun orang tua teman-teman, mereka tidak tahu. Mereka taunya teman-teman bekerja di Jepang gajinya besar, seperti itu. Padahal mereka tidak tahu pressure teman-teman bekerja di sana, bagaimana menghadapi orang yang mungkin ada beberapa perusahaan toksik, terus juga gaji yang harus teman-teman dapatkan itu harus dibayarkan untuk bayar hutang, biaya hidup, dan segala macam. Sehingga yang nyisa itu sedikit, seperti itu. Paling 3 juta, 5 juta, seperti itu. Apalagi kalau sekiranya teman-teman itu tidak dapat lembur, tidak dapat bonus, kan taihen, seperti itu. Nah, maka dari itu kadang ada juga dari beberapa teman-teman kita yang magangnya itu 3 tahun ya, atau 5 tahun setelah dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, nggak lama setelah itu mereka minta balik lagi, seperti itu. Karena mereka merasa ternyata, oh tidak cukup ya uang yang digunakan yang kita dapatkan ini untuk membuka usaha, seperti itu. Ada juga beberapa teman-teman kita, misalnya kayak gue, seperti itu ya, setelah menyelesaikan magang 3 tahun, merasa modal yang dikumpulkan tidak cukup, alhasil lalu pindah ke Tekute Gino, seperti itu kan, dengan harapan nanti modal-modal yang kita kumpulkan itu bisa digunakan di Indonesia sebagai bahan untuk bikin usaha. Karena kan kita nggak selamanya bisa bekerja dengan orang lain, dan kita pun, gue rasa secara pribadi gue pun nggak mau bekerja di bawah orang lain selama-lamanya. Kita kan harus mandiri, seperti itu, bisa membangun lapangan pekerjaan sehingga kita bisa membantu diri kita sendiri, keluarga, dan orang sekitar, seperti itu ya. Nah, mungkin akan sedikit berbeda kondisinya bagi senpai-senpai kita yang tahun 90-an atau tahun 2000-an, ketika mereka berangkat ke Jepang, ketika mereka pulang 3 tahun magang itu mereka sudah bisa bikin usaha, misalnya seperti depot air atau usaha toko barang harian dan lain-lain. Mereka bisa jadi shacho, seperti itu ya. Tetapi gue rasa di zaman sekarang pendapatan 3 tahun di Jepang itu nggak terlalu cukup untuk melakukan sesuatu di Indonesia, membuat kita itu bisa mandiri, seperti itu ya. Terlebih inflasi yang cukup tinggi dan harga barang yang semakin tinggi. Apalagi misalnya properti, teman-teman mau beli tanah atau mau beli apapun itu untuk buka usaha, itu nggak cukup dari gaji 3 tahun sekarang, gue rasa ya. Karena kalau gue bandingkan dari beberapa senpai-senpai kita yang berangkat tahun 90-an atau tahun 2000-an, mereka kan sudah jadi shacho sebagian di Indonesia, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kenapa sih gue bilang
gaji di Jepang itu hanya cukup dari bulan ke bulan saja, apalagi khusus untuk orang yang berkeluarga atau orang-orang yang mungkin gajinya itu standar terus nggak dapat lembur seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman seberapa besar sih pengeluaran keluarga yang ada di Jepang. Sekarang gue itu tinggal bertiga di rumah ini ya, yaitu bersama istri dan anak seperti itu ya. Dan pengeluaran yang dikeluarkan itu memang cukup besar seperti itu ketimbang kalau kita misalnya hidup sendiri. Karena gue juga udah pernah kan membuat video perkiraan berapa sih biaya bulanan, berapa sih biaya hidup 1 bulan di Jepang seperti itu ya. Kalau kita pribadi hidup sendiri ya, mungkin tanggungan tidak terlalu banyak ya di Jepang ya. Mungkin kalau bagi yang ada tanggungan di Indonesia mungkin beda cerita seperti itu ya. Nah, mungkin masih bisa nabung lah seperti itu. Nah, jadi ini juga pesan atau pengingat bagi teman-teman kita yang berada di Jepang yang ingin mengundang istri atau anaknya atau orang tua, pengen ngajak orang tua ke Jepang dengan visa kunjungan mungkin 3 bulan atau yang mau diperpanjang sampai 180 hari seperti itu ya, pengen tinggal lama bersama istri dan anak, tentunya ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan seperti itu. Karena kan yang harus dikasih makan kan harus jadinya 3 orang dari 1 orang seperti itu. Belum lagi kalau misalnya keluarga kan baru datang dari Indonesia ke Jepang, tentunya mau ajak liburan, jalan-jalan, tentunya ada biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan seperti itu ya. Dan itu berlangsung selama 3 bulan atau sampai 6 bulan atau 180 hari seperti itu. Tentunya teman-teman harus mempersiapkan hal tersebut. Dan terlebih turis itu tidak bisa bekerja. Jadi teman-teman jangan pikir, oh nanti istri saya datang ke Jepang dengan visa turis, saya suruh baito. Nggak mungkin ya teman-teman. Jepang itu nggak sesimpel itu visanya, nggak sefleksibel itu. Jepang itu visanya ribet, rumit seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi video ini lebih dikhususkan kepada orang-orang yang sekarang berada di Indonesia, khususnya kenalan atau orang tua yang berada di Indonesia, yang anaknya sekarang lagi berada di Jepang, yang mikir, wah ternyata teman gue sekarang lagi ada di Jepang, pasti banyak uang, pinjam dulu dong 100 seperti itu. Atau orang tua yang mikir, anaknya sekarang lagi ada di Jepang, wah anak gue di Jepang nih pasti penghasilannya banyak seperti itu, pinjam dulu lah untuk bangun rumah, pinjam dulu lah untuk bantu saudara, atau pinjam dulu buat beli mobil biar kita bisa flexing mumpung anak di Jepang seperti itu. Ingat ya para teman-teman dan orang tua, misalnya teman-teman kita yang bekerja di Jepang ini, kalau dia magang, kesempatan mereka itu cuma 3-5 tahun seperti itu. Terserah kalau dia mau lanjut 5 tahun, nggak masalah seperti itu. Kesempatan mereka untuk tinggal Jepang itu hanya 5 tahun. Jadi uang yang mereka kumpulkan itu sebaiknya jangan diganggu seperti itu, karena itu barangkali untuk modal dia, untuk dia nanti persiapan kalau pulang ke Indonesia. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia masih mau lanjut bekerja dengan menggunakan visa Tokugeki no, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan uang seperti itu. Dan uang yang mereka kumpulkan itu tidak banyak yang bisa ditabungkan seperti itu, kecuali mereka memang hanya menahan selera mereka, tidak mau makan banyak-banyak, orang pergi jalan-jalan mereka tidak pergi seperti itu. Tentunya itu kan tidak mungkin. Kita datang ke Jepang, masa kalau logika gue ya, masa kita pergi ke Jepang tidak pergi jalan-jalan, tidak merasakan makanan-makanan yang ada di Jepang seperti itu ya. Kan sayang sekali mumpung ada di Jepang, karena kan kesempatan Jepang itu kita nggak tahu mau tinggal di Jepang sampai berapa lama. Apalagi kalau sekiranya mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang nggak bisa lanjut ke visa Tokugeki no Nigo karena keterbatasan skill, kemampuan, dan lain-lain seperti itu, yang mana harus membuat teman-teman kita ini pulang ke negara asal seperti itu, sehingga tidak bisa lagi ke luar negeri atau ke Jepang seperti itu ya. Sehingga uang yang mereka kumpulkan itu jangan diganggu banyak-banyak seperti itu, biarkan mereka menabung, biarkan mereka membuat modal mereka sendiri untuk nanti berusaha di Indonesia seperti itu. Jangan sedikit-sedikit pinjam 100, mereka juga punya kebutuhan seperti itu ya. Nah, jadi di sini karena kepanjangan intro, gue akan langsung saja menjabarkan apa saja sih kebutuhan gue ya. Gue secara pribadi nih. Gue secara pribadi yang hidup di Jepang dengan keluarga ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah rincian biaya yang akan gue jelaskan itu sebelum gaji pokok itu dipotong rumah. Jadi di sini yang gue bayarkan itu, yang paling besar itu yang pertama kali adalah rumah ya teman-teman. Karena rumah ini besar, belum lagi kan gue baru pindah. Teman-teman yang lihat video gue kemarin pasti tahu kalau gue itu baru pindah rumah, dari rumah yang lama yang kecil ke rumah yang besar. Kalau rumah yang lama itu gue bayarnya cuma sekitar 4
Mang. Oh, kita di sini kasih nominalnya juta saja ya, karena kalau kita sebutnya Mang banyak yang komplain seperti itu. Apa itu Mang, Bang? Mang, Mang, Mang apa seperti itu. Jadi kita bulatkan saja satu Mang itu 1 juta seperti itu ya. Kalau rumah gue yang dulu itu gue bayarnya 4 juta dan itu sudah ditalang perusahaan. Kalau harga aslinya gue nggak tahu, mungkin sekitar 5 juta atau 6 juta. Yang penting ditalang perusahaan dan bayarnya 4 juta. Tetapi karena gue sekarang pindah, gue itu bayar rumah itu jauh lebih besar karena rumahnya besar kan. Yaitu bayarnya sekitar 6,7 juta. Tapi gue bulatkan saja 7 seperti itu ya, karena dengan pajak dan lain-lain. Dan itu tidak ditalang perusahaan. Oke, 7 juta itu sudah untuk bayar rumah. Selanjutnya yaitu adalah ketika kita tinggal di rumah, kita harus membayar utilitas. Listrik, air, gas ya teman-teman. Nah, listrik, air, dan gas ini umumnya relatif. Kalau dulu gue bisa pakai itu cuma 800.000 sampai 1 juta. Tetapi dengan kehidupan berkeluarga, gue makanya itu 1,5 sampai 2 juta. Gue ambil nominal paling besar yaitu 2 juta. 9 juta dong. 600 ya 267. 7 juta, 2 juta. Ya, 7 dong. Ya udah 7 juta. Nggak mungkin 2.000 kan? Ya udah 9 juta. Bentar, hitungan gue salah nih. Kita perbaiki. Oke, di sini datanya sudah gue perbaiki, jadi gue di sini akan menyampaikan kepada teman-teman mulai dari awal lagi, yaitu mulai dari rumah. Untuk rumah, gue itu bayar biayanya sekitar 6,7 Mang atau 6,7 juta. Kalau kita bulatin, satu Mangnya itu 1 juta, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini dengan biaya lain-lain, gue bulatkan saja jadi 7 juta untuk rumah, untuk 1 bulan ya. Nah, ketika kita menyewa rumah, tentunya kita juga harus bayar utilitas. Utilitas ini seperti lampu, air, gas, ya. Itu penting sekali, 3 elemen itu. Nah, biasanya untuk biaya ini relatif. Tergantung musimnya. Kalau misalnya musim panas kita nggak terlalu boros karena kita nggak pakai pemanas air, nggak pakai pemanas ruangan seperti itu. Tetapi kalau musim dingin, pemanas air dan pemanas ruangan itu sangat sering sekali dipakai. Apalagi kalau sekarang misalnya ya teman-teman punya anak, biasanya kan anaknya mandi pakai air hangat seperti itu kan, mau musim apapun. Ya tentunya biaya-biaya seperti itu tetap keluar ya. Nah jadi di sini biasanya ya di rumah sebelumnya itu kalau gue pakai biaya utility itu ya sekitar 7.000 sampai 700.000 sampai 1 juta satu bulan ya per orang. Jadi kalau berdua 2 juta. Nah, jadi gue samain aja biaya listrik, air, dan gas itu juga kena sekitar 2 juta. Nah, jadi kalau ditotalkan biaya rumah dan biaya listrik kita udah kena 9 juta atau 9 Mang. Terus di sini kita punya wifi internet. Tentunya teman-teman di Jepang butuh internet kan, mau video call dengan orang tua, mau video call dengan teman, mau telepon dan lain-lain, butuh hiburan tentunya perlu internet, wifi. Dulu gue pakai wifi itu biayanya sekitar 5.700. Ya cukup menggerus, tetapi di sini karena gue udah ganti provider jadi Rakuten kan sekitar 3.200 atau 3.300 ya. Kita bulatkan saja jadi 3.000 atau 300.000. Nah, jadi kalau sudah digabungkan biaya rumah, listrik, air, dan internet itu totalnya sudah jadi 9.300.000. Ini sampai internet saja ya. Setelah itu gue dan ayah dan istri itu pakai telepon. Telepon ini biayanya sekitar 500.000 lebih. 500.000, hampir lah 600.000. Tapi gue bulatin aja 500.000. Itu totalnya udah jadi 9.800.000. Untuk biaya rumah, listrik, air, dan gas, telepon, dan internet. Itu udah kena 9.800.000 ya teman-teman. Nah, kemarin gue itu kan baru pindah kerja. Jadi pekerjaan itu nggak fleksibel lagi, nggak bisa ganti-gantian kerja itu, nggak bisa ceng-ceng dengan istri seperti itu ya, sehingga gue itu nggak fleksibel dan mengharuskan untuk mengantarkan anak ke penitipan. Biaya penitipan itu normalnya adalah 1.200.000, itu biaya penitipan pemerintah ya. Kalau biaya penitipan swasta bisa sampai 3 juta atau 4 juta seperti itu. Nah, jadi karena ini penitipan pemerintah harganya itu 1.400.000, tetapi karena gue itu penitipannya diperpanjang jamnya, itu jadi tambah lagi sekitar 6.000. Jadi totalnya itu kalau dibulatkan jadi 1.500.000 untuk penitipan. Nah, kalau kita gabungkan total yang ini ya, udah terkumpul atau udah terbayarkan biaya sebanyak 11.500.000 ya. Itu kan kita belum makan loh. Belum makan, belum kebutuhan anak, belum beli beras, belum beli lauk, ya. Sekarang kita masuk ke biaya bulanan. Biaya bulanan ini sebenarnya 1 bulan itu gue bisa menghabiskan, kalau berdua aja ya, itu 1.500.000 sampai 2 juta dulu.
Sekarang semuanya udah mahal, nggak bisa lagi. Jadi berdua itu kita biaya bulanannya adalah 3 juta. Gue dan istri, ayah ya. Dan ayah itu berdua untuk beras, makanan, ayam, lauk, dan lain-lain itu 1 bulan 3 juta. Itu udah kita tekan ya. Terus biaya anak. Biaya anak ini hampir sama dengan biaya orang dewasa. Susu, popok ya, itu cukup mahal. Gue aja dulu waktu anak baru lahir itu susu itu 1 kaleng yang 800 gram itu tahannya cuma 3 hari. Harganya 300.000. Nah jadi untuk anak itu gue alokasikan 1 bulan itu sekitar 3 juta juga. Dan 1 juta lagi untuk main. Jadi 7 juta untuk biaya bulanan seperti itu. Nah jadi di sini kita totalkan dulu. Rumah tadi 7 juta. Utilitas itu 2 juta, internet itu 300.000, telepon 500.000, penitipan 1.500.000, biaya bulanan itu 7 juta, total yang harus dikeluarkan untuk 1 bulan, gue pribadi ya, itu adalah kotornya 18.500.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pikirkan lagi untuk hal ini, seperti itu ya. Itu kan baru potongan pokok saja yang harus kita keluarkan, seperti itu loh. Ini penting loh, seperti itu. Terus apalagi yang harus dibayarkan di Jepang ini? Potongan pensiun, asuransi, itu lebih kurang ada yang bayar 3 juta, 3,5, ada yang sampai 4 juta. Seperti itu tergantung pendapatan. Kalau gue selalu membulatkan di potongannya itu di 3 juta. Ya, 3 juta. Kalau potongan biaya asuransi dan pensiun aja 3 juta, itu kalau dari total yang tadi itu udah sekitar 21.500.000 teman-teman ya. Terus pajak 1 juta, pajak daerah, pajak penghasilan, pajak kota, lain-lain, gue bulatin 1 juta. Apalagi kalau misalnya Juminzei kita udah keluar ya, itu kan kadang nggak tahu, ada yang 5.000 gitu ya. Pokoknya pajak itu kita bulatkan 1 juta. Jadi kalau gue bulatin ya, ini dikurang sedikit ya, di korting 500.000. Jadi 1 bulan itu untuk hidup aja ya teman-teman ya, ini 21 juta. Ya, mahal ya. Mahal ya. Ini kalau misalnya gaji pokok teman-teman 21 juta atau 21 mang, ini udah habis semua. Nggak ada sisanya. Mau nabung gimana? Mau bayar hutang gimana? Nah, tentunya itu ada yang harus dipertimbangkan seperti itu ya. Nah, pengeluaran-pengeluaran lain dari pengeluaran pokok ini yaitu adalah hutang. Ada yang mungkin berangkat ke Jepang itu dengan dana talang atau minjem tetangga atau gadai sertifikat rumah. Tentunya hutang ini harus dibayar seperti itu ya. Ada hutang mungkin ada yang 1 juta sebulan, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta sebulan seperti itu ya. Terus mengirim ke orang tua. Tentunya sebagai kita orang Indonesia, tentunya berbakti kepada orang tua adalah sesuatu hal yang wajib. Mengirim kepada orang tua, memberi jajan adik misalnya seperti itu ya. Atau mungkin kita punya saudara-saudara atau keluarga jauh yang mungkin akan dikasih sedikit lah seperti itu walaupun nggak setiap bulan. Tentunya ini juga harus dipertimbangkan. Ini tentunya berbeda tergantung kebutuhan teman-teman seperti itu ya. Kadang ada orang tuanya yang butuh biaya lebih, mungkin sakit, beli obat dan lain-lain seperti itu ya. Tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan. Terus juga ada biaya-biaya tak terduga. Biaya-biaya tak terduga ini biasanya besar, yaitu misalnya adik ulang tahun, orang tua ulang tahun, lebaran harus ngirim THR ya teman-teman ya, itu juga harus dipikirkan. Nah ini adalah 3 biaya yang di luar perhitungan kita tadi, yaitu hutang, kirim ke orang tua atau keluarga. Yang ketiga adalah biaya dadakan seperti ulang tahun atau THR, atau mungkin tiba-tiba sakit atau motor rusak misalnya seperti itu kan harus pergi memperbaiki seperti itu kan, ada biaya-biaya seperti itu yang harus dipertimbangkan seperti itu loh. Nah jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah hal yang seperti ini? Nah solusinya yaitu adalah satu, cari gaji besar ya, walaupun ini sulit ya teman-teman ya, apalagi bagian dari Indonesia. Tentunya berapa sih kira-kira pengeluaran, berapa sih yang harus di gaji pokok yang harus kita pikirkan seperti itu ya. Tentunya ini akan sulit sekali dipertimbangkan. Nah tentunya gaji ini baru tahu ya, misalnya kita mau pindah kerja nih, baru tahu ketika kita kan sudah tinggal lama di Jepang. Oh ternyata di perusahaan tempat kita kerja ini gaji nggak bagus, ya udah kita cari perusahaan yang gajinya besar seperti itu ya. Tentunya itu salah satu caranya. Yang kedua adalah ambil lembur banyak. Jadi teman-teman minta ke Shacho, ke kaisanya, ke perusahaannya. Shacho, bolehkah saya mengambil libur? Karena kalau saya tidak ada lembur,
kehidupan saya tidak terbantu seperti itu. Karena saya ada tanggungan keluarga, ada istri dan anak di rumah, ada orang tua yang harus dikirimi uang, ada adik yang harus dikasih jajan, ada tanggungan lain ini dan itu, harus ada hutang. Teman-teman bisa diskusikan pada Syaco, teman-teman. Minta seperti itu. Syaco akan mengerti itu biasanya. Oh ya udah, saya kasih lembur 20 jam. Ya syukur 20 jam itu kalau misalnya gaji pokok teman-teman 1.200 atau 1.300 ditambah 25% kan udah 1.500 sekian kan. Lumayan. Cara yang ketiga yaitu adalah suami istri harus bekerja. Nah, ini hanya berlaku bagi teman-teman yang istrinya mungkin sama-sama pemegang visa Tokutegino, baru bisa kerja seperti itu. Atau bagi teman-teman yang sekarang udah visa Tokutegino Nigo atau Gijin Koku, kan bisa tuh bawa keluarga dengan Kazoku Taizai. Istri boleh baito 1 minggu 28 jam. Nah, itulah yang bisa digunakan untuk bekerja, sehingga suami istri bekerja itu akan sangat terbantu sekali. Sama di Indonesia. Di Indonesia, suami saja yang bekerja itu nggak cukup. Perlu peran istri juga. Istri cari side job. Makanya banyak ibu-ibu FB Pro seperti itu yang bantu suaminya mungkin, atau cari jajan sendiri, atau yang akunnya mungkin waktu pas sebelum menikah itu akunnya upload foto, sekarang setelah menikah uploadannya barang dagangan jajanan seperti itu ya. Ya wajar, sekarang hidup nggak di Indonesia aja, di Jepang pun juga cukup sulit seperti itu ya. Seperti yang gue bilang tadi, kita cuma pindah hidup seperti itu loh, khususnya bagi keluarga ya. Kita pindah hidup dari Indonesia ke Jepang karena kita di Indonesia tidak dapat kehidupan yang layak, tidak bisa menafkahi keluarga dengan sempurna seperti itu ya. Belum lagi kalau misalnya di Indonesia mungkin untuk mengirim ke orang tua juga sulit, belum lagi nabung seperti itu. Nah, Jepang juga hampir sama seperti itu. Jadi teman-teman pertimbangkan lagi kalau sekiranya mau mengundang keluarga datang ke Jepang, atau dua-duanya suami istri bekerja. Ya, itu junco ketika gue dan ayah suami istri bekerja, itu junco sekali, pendapatan lancar, kita bisa menabung banyak seperti itu kan, mau liburan juga bisa. Tetapi setelah kita punya anak, ada yang harus dikorbankan, yaitu waktu ya teman-teman ya. Waktu harus dikorbankan. Jadi sekarang istri tidak bisa bekerja, fokus untuk bekerja, jadi sehingga pendapatan itu berkurang seperti itu, dan pengeluaran juga akan lebih bertambah. Ini perlu teman-teman pertimbangkan seperti itu. Mungkin untuk orang yang tinggal sendiri seperti yang gue jelaskan di awal, masih bisa nabung 5 juta 8 juta, itu masih bisa ya seperti itu ya, kalau nggak punya hutang, kalau tanggungan keluarga nggak banyak seperti itu. Nah, jadi kan ini potongan ya, total potongan tadi kan udah gue bulatin tuh 21 juta atau 21 mang ya. 21 mang ya. Ini di luar hutang loh, di luar nabung, di luar kirim orang tua, di luar pengeluaran mendadak ya. Jadi gaji pokok teman-teman 21 juta kotornya ya, itu kepotong semua, habis semua seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan lagi seperti itu. Dan atau bisa jadi yang paling memungkinkan itu adalah menekan lagi biaya kehidupan seperti itu. Misalnya nggak banyak jajan di luar, nggak beli bento, nggak banyak makan di luar, nggak pergi ke sana kemari, nggak beli barang mewah seperti itu ya, itu bisa ditekan kok. Sudah mencoba itu dulu ya, Mainichi Tamago, jadi telur setiap hari ya, itu sangat bisa sekali seperti itu. Cuma kan kadang kita mau jalan-jalan seperti itu, apalagi kalau misalnya tinggal di kota kayak gini ya, selain rumah mahal, apa-apa banyak seperti itu. Kita mau jalan sana sini kemari, kadang kita jalan tuh nggak sengaja beli air, nggak sengaja beli buah, beli apa seperti itu kan ada seperti itu. Apalagi anak kan, ada anak mau beli ini ya, ini itu ada seperti itu. Apalagi kalau kedua suami istri punya uang seperti itu kan, bekerja, pasti keinginan untuk membelanjakan anak pasti makin lebih besar seperti itu. Dan ada satu poin penting di sini ya teman-teman, yaitu adalah side job. Di Jepang side job itu tidak bisa. Kibisi kan visa di Jepang, jadi pikir lagi kalau misalnya mau kerja di Jepang. Gue dulu waktu sebelum berangkat ke Jepang, aku akan bekerja di Jepang dengan semangat. Aku akan minta lembur, nanti kalau pas libur aku cari pekerjaan yang lain, aku side job di tempat lain, baik itu tempat lain. Ternyata tidak semudah itu ya teman-teman, itu tidak bisa. Di Jepang hanya bisa bagi orang asing itu satu pekerjaan saja. Misal teman-teman bekerja di restoran, ya udah di restoran saja. Restoran ini ya, di perusahaan ini. Nggak bisa kerja di restoran lain, nggak bisa part-time di konbini, nggak bisa. Ihang, iho, ilegal ya, pelanggaran. Bisa teman-teman bisa kena cabut, seperti itu.
Nah, jadi itu sih lebih kurang perhitungan kotor gue ya, perhitungan kotor. Ini berdasarkan fakta. Ini fakta uang yang gue keluarkan selama sebulan seperti itu. Jadi pikirkan lagi bagaimana solusinya, kira-kira apa yang tepat, yang cocok seperti itu ya. Cari gaji yang cukup besar seperti itu. Pokoknya teman-teman pikirkanlah, ini cuma gambaran gue aja. Dan bagi orang-orang yang ada di Indonesia, baik itu teman-teman maupun keluarga yang ada di Indonesia yang sekarang rekan-rekannya berada di Jepang, itu tolong pikirkan lagi ya, rekan-rekan teman-teman, anak bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak selalunya mudah hidup di Jepang seperti itu. Mereka cuma pindah hidup aja karena mereka tidak dapat kehidupan layak di Indonesia. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya perhitungan biaya gue ya, yang cukup menakutkan untuk didengar ya teman-teman. Tetapi ini fakta. Kalau sekiranya, ini ada tambahan sih. Kalau sekiranya teman-teman dapat perusahaan yang memberikan talangan biaya rumah atau menyediakan rumah. Kadang kan kalau perusahaan membayarkan rumah itu kadang bayar cuma 2 mang seperti itu kan untuk satu orang. Karena kan perusahaan itu menyediakan rumah untuk satu orang seperti itu, bukan untuk keluarga. Kalau rumah untuk satu orang artinya cuma sebesar ini dari sudut ini udah sampai sini aja gitu kan. Kalau mau ngundang istri dan anak kadang kan perusahaan nggak mau. Kamu disediakan rumah untuk perusahaan itu muatannya cuma satu orang gitu loh. Kalau misalnya bawa istri itu pelanggaran, nanti orang yang punya rumah marah seperti itu. Itu ada ya teman-teman ya. Jadi kan mau nggak mau harus cari rumah lagi seperti itu, yang bisa menampung istri seperti itu. Atau mungkin dulu istrinya kerja di prefektur lain terus dibawa kemari untuk tinggal, ya mau nggak mau kan harus pindah seperti itu ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau sekiranya perusahaan itu mau dapat perusahaan yang memberikan talangan rumah, itu sangat membantu sekali. Ya, kalau misalnya teman-teman bekerja berdua satu perusahaan dengan istri misalnya seperti itu ya, kadang kan biaya rumah dibagi 2 seperti itu. Kan lebih lebih bisa menghemat uang seperti itu. Maksudnya kalau tadi gue bayar uang rumah 7 juta, kalau bagi 2 sama istri kan artinya sekitar 3,5 masing-masing. Jadi kita dapat 3,5 seperti itu kan, masih ada uang gue berlebih 3,5 lagi seperti itu ya. Nah, jadi itu sih kalau misalnya teman-teman itu mungkin tinggal bareng sama istri, terus mungkin tempat kerjanya beda seperti itu ya, tempat kerjanya beda, suruh istrinya cari atau teman-teman cari perusahaan yang ngasih dana talang untuk rumah seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Ya, ini memang sesuai dengan apa yang gue alami saat ini ya. Jadi teman-teman harus pikirkan lagi. Kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.